Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ikhwan fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betul, ayat 22. Ya, ayat yang ke-22. Betul, nah, sahih. Sayaquluna, mereka akan berkata, salasatun, Ashabul Kahfi itu berjumlah 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat adalah anjing mereka. Wa yaquluna, dan mereka juga ada yang berkata, khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ashabul Kahfi itu berjumlah 5 orang, yang keenam ialah anjing mereka. Rajman bil ghaib, semuanya mengira-ngira perkara yang masih belum jelas atau ghaib. Wa yaquluna, mereka juga ada yang mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ashabul Kahfi itu berjumlah 7 orang, yang ke-8 adalah anjing mereka. Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan, wahai Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbku yang lebih tahu jumlah Ashabul Kahfi. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlah Ashabul Kahfi kecuali sedikit orang. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira. Janganlah engkau mendebat mereka kecuali dengan perdebatan yang jelas kebolehannya dan perkaranya. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah engkau minta penjelasan kepada mereka seorang pun tentang Ashabul Kahfi. Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, yukhbiru ta'ala
an ikhtilafi ahlil kitab fi iddati ashabil kahfi ikhtilafan sadiran an rajmihim bil ghaib wa taqawwulihim bima la ya'lamuna annahum fihim ala salasati aqwal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahlul kitab terkait jumlah ashabul kahfi. Namun perselisihan mereka ini berdasarkan dengan mereka-reka perkara yang gaib dan membuat perkataan-perkataan tanpa ilmu. Ahlul kitab dalam masalah ashabul kahfi terbagi menjadi 3 pendapat. Minhum may yaqulu salasatun rabi'uhum kalbuhum wa minhum may yaqulu khamsatun sadisuhum kalbuhum wa hadhanil qawlani dzakarallahu ba'dahuma anna hadza rajmun minhum bil ghaib fadal ala butlanihima. Di antara mereka ada yang berpendapat ashabul kahfi itu jumlahnya 3. Yang keempat adalah anjing mereka. Dan di antara ahlul kitab ada yang berpendapat jumlah ashabul kahfi itu 5. Yang keenam ialah anjing mereka. 2 pendapat ini kemudian Allah Ta'ala mengomentari setelahnya bahwa pendapat ini adalah mereka-reka perkara gaib. Ini menunjukkan bahwa 2 pendapat ini salah atau batil. Wa minhum may yaqulu sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Wa hadza wallahu a'lam as-shawab. Lianna Allah abtala al-ulayaini wa lam yubtilhu. Padahal ala sihhatih. Wa hadha min al-ikhtilaf alladhi la fa'idata tahtahu wa la yahsulu bi ma'rifati adatihim maslahatun lin-nasi diniyatun wala dunyawiyatun. Sebagian ahlul kitab ada yang berpendapat ashabul kahfi itu jumlahnya 7. Yang ke-8 ialah anjing mereka. Pendapat yang ini wallahu ta'ala a'lam adalah pendapat yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan 2 pendapat yang pertama itu batil. Sementara pendapat yang ini tidak dibatilkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa pendapat itu benar. Namun perbedaan pendapat dalam masalah ini tidak ada faidahnya sama sekali. Dan untuk mengetahui jumlah mereka juga tidak memiliki maslahat untuk manusia. Baik maslahat agama maupun maslahat dunia. Walihada qala ta'ala. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Wahum alladhina ashabu sawaba wa alimu isabatahum. Katakanlah, Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah ashabul kahfi. Tidak ada yang mengetahui jumlah ashabul kahfi kecuali sedikit orang. Yang dimaksud sedikit ini ialah orang yang pendapatnya benar dan mengetahui kebenarannya. Fala tumari ay tujadil wa tuhajji fihim illa mir'an dhahira ay mabniyan alal ilmi wal yaqin wa yakunu aidan fihi faidatun wa ammal mumaratul mabniyatu
alal jahli warajmi bil ghaib au allati la faidata fiha imma ayakuna al-khasmu mu'anidan au takunu mas'alatu la ahammiyata fiha wala tahsulu faidatun diniyatun bima'rifatiha ka'adadi ashabil kahfi wa nahwi dhalik fa inna fi kasratil munaqasati fiha wal buhuth al mutasalsalah tadyi'an di zaman wa ta'thiran fi mawaddatil qulubi bi ghairi faidatin. Maka janganlah engkau berdebat tentang urusan Ashabul Kahfi kecuali dengan perdebatan yang jelas, yakni jelas di atas ilmu dan keyakinan dan juga harus berfaedah. Adapun perdebatan yang dasarnya ialah kebodohan atau mereka-reka perkara yang masih samar atau gaib atau yang tidak berfaedah, bisa jadi lawan debat kita menentang atau masalahnya tidak terlalu penting atau tidak mengandung faedah keagamaan kalau diketahui, seperti jumlah Ashabul Kahfi dan semisalnya. Sungguh banyak berdebat tentang masalah-masalah seperti ini atau pembahasan yang terus-menerus hanya menghabiskan waktu saja dan bisa mempengaruhi keadaan hati tanpa sesuatu yang berfaedah. Wala tastafti fihim ay fi sya'ni ahlil kahfi minhum ay min ahlil kitabi ahada wa dzalika li anna mabniya kalamihim fihim ala rajmi bil ghaib wad dhan alladhi la yughni min al haqqi syai'a wa fiha dalilun ala al man'i min istifta'i man la yasluhu lil fatwa imma likusurihi fil amril mustafta fihi aw liqaunihi la yubali bima takallama bi wa laysa indahu wara'un yu'tizuhu wa idza nuhiya an istifta'i hadzal jinsi fa nahyuhu huwa anil fatwa min babi aula wa akhra. Janganlah engkau minta fatwa kepada minta fatwa tentang urusan Ashabul Kahfi kepada Ahlul Kitab seorang pun, karena dasar ucapan Ahlul Kitab tentang Ashabul Kahfi adalah mereka-reka perkara gaib dan hanya dugaan saja yang tidak bermanfaat sedikit pun untuk kebenaran. Maka di dalam ayat ini terdapat dalil larangan minta penjelasan atau fatwa kepada orang yang tidak layak berfatwa, karena keterbatasan ilmunya terhadap perkara yang dimintakan fatwa. Atau orang tadi gak peduli dengan ucapannya, tidak punya warak yang bisa membentengi dirinya. Nah, maka ketika minta fatwa dalam bentuk semacam ini dilarang, maka larangan untuk berfatwa lebih layak lagi. Wa fil ayati aidan dalilun al-anna shakhsa qad yakunu manhiyan an istifta'ihi fi syai'in duna akhar. Dalam ayat ini juga disebutkan dalil bahwa terkadang seseorang itu dilarang untuk dimintai keterangan atau fatwa, tapi yang lain tidak. Fastafta fima huwa ahlu lahu. Maka yang lain dimintai fatwa karena dia ahlinya. Bi khilafi ghairi, beda dengan yang lain.
Lianna Allah lam yanha an istiftaihim mutlaqa. Karena Allah tidak melarang untuk minta fatwa mereka secara mutlak. Innama naha an istiftaihim fi qissati ashabil kahfi wa ma asbaha. Yang Allah larang adalah minta fatwa kepada ahlul kitab tentang kisah ashabul kahfi atau yang serupa dengannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di dalam ayat ini, Yukan abidina asakumullah, fiha fawaid. Terdapat beberapa faidah yang bisa kita ambil. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa fi haula'i al-qailina qaulani wa fi haula'il qailina qaulani. Mengenai orang-orang yang berkomentar tentang jumlah ashabul kahfi, ada dua pendapat. Ahaduhuma annahum nasara najran, annahum nasara najrana. Nadharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iddati ahli al-kahfi. Faqalat al-malikiyatu, faqalat al-malikiyatu hum salasatun rabi'uhum qalbuhum. Faqalat al-malikiyatu hum salasatun rabi'uhum qalbuhum. Wa qalat al-yaqubiyatu, wa qalat al-yaqubiyah hum khamsatun sadisuhum qalbuhum. Wa qalat al-yaqubiyatu hum khamsatun sadisuhum qalbuhum. Wa qalat an-nasturiyatu, pakai tok. Wa qalat an-nasturiyatu
hum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Fanazalat hadil ayah. Fanazalat hadil ayatu. Rawahu ad-Dhahhak an Ibni Abbasin. Fanazalat hadil ayatu. Rawahu ad-Dhahhaku an Ibni Abbasin. Pendapat yang pertama, mereka yang berkomentar tentang jumlah Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang Nasoro dari Najran. Mereka mendebat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jumlah Ashabul Kahfi. Maka berkatalah orang-orang Nasoro kelompok Al-Malikiyah, Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3. Yang keempat adalah anjing mereka. Kemudian kelompok Nasoro golongan Al-Ya'qubiyah berpendapat Ashabul Kahfi itu 5 orang. Yang keenam adalah anjing mereka. Sedangkan orang-orang Nasara kelompok An-Nasturiyah berpendapat bahwa Ashabul Kahfi itu 7 orang. Yang ke-8 adalah anjing mereka. Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan tentang mana yang benar. Diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wasani annahum ahlu madinatihim qabla zuhurihim alaihim. Annahum ahlu madinatihim qabla zuhurihim alaihim. Zakarahu al-Mawardi. Zakarahu al-Mawardi. Pendapat yang kedua, yang berkomentar tentang jumlah Ashabul Kahfi itu ialah penduduk kota tempat Ashabul Kahfi. Sebelum nampak perkara Ashabul Kahfi kepada mereka. Ini pendapat Al-Mawardi, ya, disebutkan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya. Nah, sedangkan penduduk kota tempat Ashabul Kahfi itu rata-rata ahlul kitab. Nah, sehingga dua pendapat ini saling melengkapi karena sama-sama ahlul kitabnya. Kesimpulan yang berkomentar tentang jumlah Ashabul Kahfi adalah ahlul kitab. Baik pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Al-faidatu asaniyah. Al-qawlus sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Fi
fi iddati ashabil kahfi hum sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi, wa minhum may yaqulu sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, wa hadha wallahu a'lam as-shawab, lianna Allah abtala al-ulayaini wa lam yubtilhu fadalla ala sihhati. Pendapat yang benar tentang jumlah ashabul kahfi, wallahu ta'ala alam, mereka itu jumlahnya 7, yang ke-8 adalah anjing mereka. Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, di antara ahli kitab ada yang berpendapat ashabul kahfi itu jumlahnya 7, yang ke-8 adalah anjing mereka. Pendapat yang ini wallahu a'lam adalah pendapat yang benar, karena Allah Ta'ala mengatakan dua pendapat yang pertama batil, sedangkan Allah tidak membatilkan pendapat ini. Ini menunjukkan kebenaran pendapat tersebut. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh As-Syaikh As-Sa'di sebelumnya, bahwa ashabul kahfi itu fityatun, ya, pakai jam'ul qillah. Jam'ul qillah berarti di bawah 10. Naam, yakni 7. Yang ke-8 adalah anjing mereka. Al-faidatu as-sadisah. Annal miro'a. Annal miro'a. Pakai hamzah. Annal miro'a. Nau'ani. Annal miro'a nau'ani. Al-awwal, al-mira'u al-mabniyu alal ilmi wal yakin, wa yakunu aidan fihi faidatun, wa hadha jaizun, liqaulihi ta'ala,
illa mira'an zahiran. Bahwa sesungguhnya al-mira' atau perdebatan ada dua macam. Yang pertama, perdebatan yang berdasarkan ilmu dan keyakinan dan yang berfaedah. Maka perdebatan semacam ini hukumnya boleh. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, illa mira'an dhahira. Kecuali perdebatan yang jelas di atas ilmu, keyakinan dan berfaedah. Asani al-mira'u al-mabniyu alal jahli warrajmi bil ghaib au allazi la faidata fihi au allazi la faidata fihi. Wa hadha manhiyun anhu. Yang kedua, perdebatan yang berdasarkan kebodohan atau mereka-reka perkara yang samar atau gaib atau yang tidak berfaedah. Maka perdebatan semacam ini yang dilarang. Di qauli ta'ala, fala tumari fihim. Janganlah engkau berdebat tentang Ashabul Kahfi. Nah, karena peristiwa yang menimpa Ashabul Kahfi waktunya sangat jauh, termasuk perkara yang gaib, sehingga termasuk perkara yang gak jelas. Ya, hanya diduga-duga saja yang berkomentar tentangnya, ya. Nah, karena hanya Allah Ta'ala yang tahu tentang Ashabul Kahfi itu. Nah, ini yang enggak boleh, ya. Barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala. Ma ya'lamuhum illa qalilun. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, ai ma ya'lamu adadahum illa qalilun minan nas. Wa qala al-Mawardi fi tafsirihi. Wa qala al-Mawardi fi tafsirihi
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ana minal qalil, ana minal qalili alladzi istasna Allah taala. Ana minal qalili alladzi istasna Allah taala. Kanu sab'atan wa saminuhum qalbuhum. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui Ashabul Kahfi kecuali sedikit. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, artinya ialah tidak ada yang mengetahui jumlah Ashabul Kahfi kecuali sedikit dari manusia. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, aku termasuk manusia yang sedikit yang Allah kecualikan. Jumlah Ashabul Kahfi adalah 7 orang. Yang ke-8 adalah anjing mereka. Nah, al-faidatu al-khamisah. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, fa fiha dalilun alal man'i min istifta'i man la yasluhu lil fatwa. Imma likusurihi fil amril mustafta fih, aw liqaunihi la yubali bima takallama bih, wa laysa indahu wara'un yuhjizuhu. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, di dalam ayat ini terdapat dalil larangan minta fatwa kepada orang yang tidak layak berfatwa. Mungkin dia tidak punya ilmu ya, atau terbatas keilmuannya tentang perkara yang ditanyakan, atau dia terkenal asal ngomong, tidak punya warak yang membentengi dirinya, nggak peduli ngomongnya benar apa salah, ceplas-ceplos ya. Nah, maka orang-orang semacam itu tidak layak untuk diminta fatwanya.
Baik. Al-faidatu as-sadisah. Fiha dalilun alal man'i min istifta'i ahlil kitab fi ashabil kahfi. Lianna mabniya kalamihim fihim ala rajmi bil ghaib wad dhan. Lianna mabniya kalamihim fihim atau lianna mabna kalamihim fihim ala rajmi bil ghaib wad dhan alladzi la yughni minal haqqi syai'a. Nah, di dalam ayat ini juga terdapat dalil tentang larangan minta penjelasan kepada ahlul kitab terkait dengan kisah Ashabul Kahfi. Karena dasar ucapan mereka tentang Ashabul Kahfi ternyata adalah mereka-reka perkara gaib atau dugaan-dugaan saja. Yang itu semuanya tidak bermanfaat sama sekali untuk menetapkan suatu kebenaran. Maka gak boleh kita tanya-tanya ahlul kitab terkait dengan kisah-kisah Ashabul Kahfi. Ya, nah. Tanya, siapa nama Ashabul Kahfi? Satu-satu. Apa nama anjingnya? Macam-macam. Namanya. Semuanya termasuk fudulul kalam. Ucapan yang sia-sia. Kenapa Allah tidak menyebutkan? Sengaja disamarkan. Ya. Allah yang maha tahu hikmahnya. Maka kita tak perlu kesana kemari. Cari informasi kepada ahlul kitab tentang kisah Ashabul Kahfi. Apa alasannya? Karena ternyata dasar mereka itu adalah mereka-reka perkara gaib, menduga-duga, bukan bukti dan dalil yang kuat, sehingga kebenarannya diragukan. Ya, nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.